Puji Tuhan, selamat pagi saudara. Selamat berjumpa kembali di doa pagi ini. Kita akan berdoa dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Agar Tuhan kiranya yang akan menuntun kita untuk menjalani sepanjang hari ini. Mari saya mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam peristirahatan kami. Tuhan izinkan kami pagi hari ini bisa bangun kembali dengan tubuh yang sehat, tanpa kurang suatu apapun. Kami tahu itu semua karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar buat hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini juga Engkau menyertai kami, Engkau menolong kami, Engkau membela kami dalam segala aktivitas yang ingin kami lakukan sepanjang hari ini. Bahkan sebelum kami lebih jauh menjalani hari ini, kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Tuhan jamah setiap hati kami, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi menjadi kekuatan dan selalu menuntun hidup kami menjadi hidup yang berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini terambil dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Haleluya saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi umat Tuhan, seringkali kita terkagum-kagum ketika membaca Alkitab dan menemui bagaimana Tuhan Yesus membuat mujizat yang luar biasa. Seperti memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang buta, dan lain sebagainya. Kitab kita hari ini atau renungan firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana kita dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Nah saudara, kita sudah baca tadi ayat yang ke-12, itu bagian A. Nah tentu hal ini bukan berarti bahwa kita akan disalibkan dan kemudian bisa bangkit sendiri pada hari yang ketiga. Nah tetapi ayat ini berbicara bahwa segala mujizat dan pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, kita pun bisa melakukannya. Nah, mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena yang pertama, karena Tuhan Yesus dikatakan pergi kepada Bapa di surga. Ayat yang ke-12b. Nah, apa hubungannya? Nah, karena ketika Tuhan Yesus pergi kepada Bapa,
Maka firman Tuhan berkata, maka Ia mengutus Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang memampukan kita melakukan segala macam pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kita tahu bersama, tanpa Roh Kudus, segala pelayanan kita akan menjadi hambar dan tidak ada artinya, karena tidak ada kuasa di dalamnya. Nah, yang kedua, karena kita pada umumnya memiliki waktu lebih banyak di dunia ini. Tuhan Yesus hanya melakukan pelayanannya selama 3,5 tahun, saudara. Nah, sedangkan kita yang ada saat ini, yang mendengarkan renungan firman Tuhan saat ini, mungkin sudah punya waktu untuk melayani lebih banyak dari Tuhan Yesus. Sebenarnya kita punya potensi untuk melakukan jauh lebih banyak dan jauh lebih besar dari apa yang dahulu dilakukan oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, yang jadi pertanyaannya, sudahkah kita memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan? Nah, tentu yang bisa jawab itu adalah kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Apakah waktu yang kita miliki sudah kita maksimalkan untuk melayani Tuhan atau belum? Dan yang ketiga, karena Tuhan sudah memberikan janji kepada kita. Bapak Ibu Saudara bisa baca itu ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Karena di sana firman Tuhan berkata, "Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Nah, jadi kita sebenarnya, saudara, memiliki potensi yang luar biasa untuk melakukan perkara-perkara besar. Nah, seringkali masalahnya itu ada pada diri kita, yaitu kita tidak menyadari potensi itu. Atau kita sadar, tetapi tidak mau untuk berusaha mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Ingat bahwa kita ini adalah ciptaan Allah yang memang sudah dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, Tuhan ingin agar kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik dalam hidup kita, termasuk melakukan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 20 sampai 23. Di sana firman Tuhan berkata bahwa setiap kita sudah memiliki talenta, atau Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita masing-masing.
Ada yang memiliki 5 talenta, ada yang memiliki 2 talenta, dan ada yang memiliki 1 talenta. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk menolak pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi keputusan ada pada diri kita masing-masing. Mau atau tidak kita melayani Tuhan. Sering sekali kita merasa, saya tidak mampu untuk melakukan pelayanan ini. Mungkin si A lebih layak. Saya tidak mampu bernyanyi dengan baik. Saya tidak ada talenta di bidang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya itu adalah merupakan suatu penolakan kita secara halus untuk melayani Tuhan. Karena firman Tuhan sudah jelas bahwa kita memiliki talenta. Tinggal kita mau menggalinya saja. Kalau kita ngerasa kita tidak pandai bernyanyi, kita bisa melayani di bidang yang lain atau menjalankan persembahan atau pelayanan yang lainnya. Jadi kita semua, Tuhan mau kita semua juga melakukan bagian kita, memberikan hidup kita dengan talenta kita masing-masing untuk kita bisa melayani pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kita Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita melakukan melebihi dari kemampuan diri kita sendiri. Yang penting kita mau berserah diri dan memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Dan saya percaya kita semua yang ada pada saat ini, kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan biarlah hidup kita menjadi hamba yang setia dan hamba yang baik, yang mau mengembangkan setiap talenta yang Tuhan beri demi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang begitu besar buat hidup kami. Selalu membela kami, menolong kami, melindungi, menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan sudah memberikan kami kemampuan, kami punya potensi, dan berikan kami keberanian untuk menggali, mengembangkan setiap potensi yang ada dalam diri kami, untuk kami pakai melayani Engkau, untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus berkarya bekerja dalam hidup kami, supaya kami berani memberikan kami kemampuan, memberikan kami semangat untuk kami boleh lebih lagi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami mau beraktivitas, kami serahkan roh jiwa tubuh kami. Tuhan lindungi kami, halaukan segala hal-hal buruk yang akan menimpa kami, roh maut, kecelakaan, sakit penyakit di dalam nama Yesus. Kami tolak semuanya. Biar perlindungan Tuhan menjadi bagian kami. Terbungkus setiap kami, pribadi lepas pribadi, terbungkus setiap keluarga kami masing-masing, rumah tangga kami, biar damai sejahtera Allah turun menaungi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.